Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kalau ada yang lagi ngantuk, tenang, semoga setelah nonton video ini, ngantuknya pindah jadi paham. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Muhammad Ukti Nazri. Saya Yeni Yolanda. Saya Rizka Manda Viola. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi pendapatan regional dan pendekatan untuk menghitung pendapatan regional pada mata kuliah ekonomi regional yang diampu oleh Ibu Siti Mutia Ulfa MI. A few moments later. Nah, sebelum masuk ke materi, coba kita membayangkan, pernah nggak sih kalian kepikiran, kok ada suatu daerah yang ekonominya itu sangat maju banget, dan ada juga suatu daerah yang masih ekonominya itu masih berkembang. Terus bagaimana cara pemerintah tahu kalau daerah itu lagi naik atau lagi turun? Tapi tenang, jawabannya bukan pakai ramalan atau baca jawaban dari kolom komentar netizen, tapi menggunakan pendapatan regional. Di video ini, kami akan menjelaskan apa itu pendapatan regional dan 3 pendekatan untuk menghitung dengan bahasa yang santai, contoh yang sederhana, dan semoga bikin materi lebih mudah dipahami. Jadi tanpa berlama-lama, yuk langsung kita mulai saja yang akan dibawa pembahasannya oleh rekan-rekan saya. Jadi tanpa berlama-lama, yuk langsung saja ke pembahasan. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang konsep pendapatan regional. Pendapatan regional adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam waktu tertentu. Jadi, semua hasil produksi dari berbagai sektor ekonomi di suatu wilayah dijumlahkan. Lalu, itulah yang disebut pendapatan regional atau PDRP. Ada beberapa sumber pendapatan regional, yaitu dari sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan juga pajak daerah. Semua sektor ini sama-sama berperan dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah. Selanjutnya, bagaimana pendapatan regional itu terbentuk? Prosesnya dimulai dari faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Setelah itu dilakukan kegiatan produksi, lalu menghasilkan nilai tambah. Dan jika nilai tambah dari semua sektor dijumlahkan, maka diperoleh pendapatan regional. Lalu apa manfaatnya? Pendapatan regional bisa digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi daerah, mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, menjadi dasar perencanaan, pembangunan, dan membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi pendapatan regional suatu daerah, maka semakin besar juga peluang daerah tersebut untuk berkembang, membangun fasilitas yang lebih baik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langsung saja kita masuk ke pendekatan pertama, yaitu pendekatan produksi. Pendekatan produksi adalah cara menghitung pendapatan regional dengan melihat barang dan jasa. Apa saja yang dihasilkan oleh suatu daerah. Misalnya nih, dalam satu daerah ada penghasilan dari pertanian, perkebunan, industri, jasa transportasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan masih banyak lagi. Nah, semua hasil dari berbagai sektor akan dihitung dari nilai tambahnya, lalu dijumlahkan. Hasil akhir itulah yang menjadi pendapatan regional. Supaya lebih gampang dipahami, kita ambil contoh warung makan. Kalau menggunakan pendekatan produksi, yang dihitung adalah semua makanan dan minuman yang berhasil dijualkan oleh warung tersebut, bukan siapa yang menerima uangnya. Nah, jadi inti dari pendekatan produksi tersebut adalah menjawab pertanyaan. Daerah ini menghasilkan apa saja? Makin banyak barang dan jasa yang dihasilkan, maka semakin besar juga pendapatan regional di daerah tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan pendapatan. Kalau pendekatan produksi tadi melihat apa yang dihasilkan. Nah, pendekatan pendapatan ini dia melihat siapa aja yang menerima penghasilan dari kegiatan ekonomi tersebut. Misalnya nih, ada sebuah warung makan. Dari usaha itu, karyawan menerima gaji, pemilik warung mendapatkan keuntungan, pemilik tanah menerima uang sewa, kalau tempatnya disewa, dan pemilik modal atau bank mendapatkan bunga jika ada pinjaman modal.
Nah, semua pendapatan yang diterima oleh pihak-pihak tersebut kemudian dijumlahkan. Itulah yang disebut pendekatan pendapatan dalam menghitung pendapatan regional. Jadi, intinya pendekatan pendapatan menghitung pendapatan berdasarkan siapa yang menerima hasil dari kegiatan ekonomi, bukan berdasarkan barang atau jasanya. Selanjutnya, kita masuk ke pendekatan yang terakhir, yaitu pendekatan pengeluaran. Kalau pendekatan produksi melihat apa yang dihasilkan, dan pendekatan pendapatan melihat siapa yang menerima penghasilan, maka pendekatan pengeluaran melihat uang itu digunakan untuk apa saja. Artinya, semua pengeluaran dalam suatu daerah akan dijumlahkan. Pengeluaran ini meliputi konsumsi rumah tangga atau masyarakat, misalnya membeli makanan, pakaian, atau kebutuhan sehari-hari. Lalu ada investasi perusahaan, seperti membeli mesin atau membangun pabrik. Ada juga pengeluaran pemerintah, misalnya membangun jalan, sekolah, atau rumah sakit. Selain itu juga ada ekspor dan impor. Supaya lebih mudah dipahami, ini kita gunakan contoh warung makanan. Kalau menggunakan pendekatan pengeluaran, yang dihitung bukan makanannya atau keuntungan dari pemilik warung, tetapi uang yang dikeluarkan oleh pembeli saat membeli makanan atau minuman. Jadi intinya dari pendekatan pengeluaran adalah menjawab pertanyaan uangnya digunakan untuk apa saja. Semua pengeluaran tersebut kemudian dijumlahkan untuk menghitung pendapatan regional. Supaya lebih mudah dipahami, ini kita ambil contoh sederhananya, yaitu sebuah toko roti. Kalau dilihat dari pendekatan produksi, yang diperhatikan adalah roti yang dibuat dan dijual. Jadi fokusnya itu pada apa yang dihasilkan oleh toko roti tersebut. Lalu kalau menggunakan pendekatan pendapatan, yang dilihat adalah siapa yang menerima uang, misalnya karyawan menerima gaji, sedangkan pemilik toko mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan roti. Sedangkan pada pendekatan pengeluaran, yang diperhatikan adalah uang yang dikeluarkan oleh pelanggan saat membeli roti. Jadi fokusnya itu bukan pada rotinya atau siapa yang menerima uang, tetapi uang itu digunakan untuk apa saja. Jadi sebenarnya ketiga pendekatan ini menghitung hal yang sama, yaitu pendapatan regional. Yang membedakan hanya cara melihatnya atau sudut pandangnya saja. Biar gampang diingat nih, kalau pendekatan produksi itu apa yang dihasilkan, kalau pendekatan pendapatan itu siapa yang menerima uang, dan kalau pendekatan pengeluaran itu uangnya digunakan untuk apa saja. Nah, jadi kalau ingat tiga pernyataan itu, kita pasti lebih mudah membedakan ketiga pendekatan tersebut. A few moments later. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga setelah presentasi ini yang bertambah bukan cuma tugasnya, tetapi ilmunya juga. Kalau masih ada yang bingung, jangan khawatir. Kami juga kemarin bingung sebelum bikin materi ini. Semoga nilai PDRB Indonesia meningkat, dan semoga nilai persentase kelompok kami juga ikut meningkat. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu dosen. Kalau ada pertanyaan, kami akan berusaha menjawab semampu kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.